terbaru berikutnya. Silahkan bunyikan loncengnya. Perkenalkan, namaku Jaka. Aku baru tamat SMA dan aku sudah tidak minat lagi untuk melanjutkan sekolahku ke tingkat kuliah. Berhubung ibuku juga emang tidak sanggup lagi mendanaiku kuliah. Almarhum ayahku adalah seorang wartawan. Peralatannya masih utuh dan lengkap. Aku pikir-pikir daripada aku keluyuran atau bengong di rumah, dikarenakan sering melakukan ritual-ritual yang aneh ya. Mending aku coba-coba belajar menjadi seorang wartawan seperti almarhum ayahku. Apalagi aku sudah punya sedikit bekal untuk menggunakan kamera milik almarhum ayah. Selamat pagi. Apa benar Bude ini rumahnya Mas Anto? Ucapku kepada seorang wanita parubaya yang sedang duduk di teras rumah tersebut. Iya benar. Banyak pajangan-pajangan di rumahnya. Emang ada perlu apa ya Mas? Berbau-bau tanya Bude. Enggak, cuma pengen ngobrol saja sebentar Bu, jawabku. Emang si Mas tinggal di mana? Tanya Bude. Anu, di sana Bude. Di Kampung Pinang, jawabku. Tadi si Mas kesini dengan siapa? Ucap Bude. Sendiri Bude, ucapku. Tapi aman ya Mas? Jalannya, tanya Bude. Alhamdulillah aman, jawabku. Kok Bude nanya aman sih? Apa tempat ini tempat yang rawan? Pikirku dalam hati. Nyaliku mulai menciut karena baru pertama kali ini aku berhadapan langsung dengan orang asing. Sebenarnya saya merasa cemas Mas. Sudah berpuluh-puluh tahun saya menunggu kedatangan rombongan Nyi Roro Kidul. Kenalkan dengan Nyi Roro Kidul, tanya Bude. Pernah dengar sih Bu cerita gituan, jawabku. Cuma dengar saja kan, emang semua orang hanya punya kemampuan mendengar saja. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya, ucap Bude. Wah, jangan-jangan otak Bude sudah rusak nih, pikirku dalam hati. Tadinya ibu pikir si Mas punya kemampuan untuk melihat mereka. Kalau si Mas punya kemampuan bisa melihat mereka, dengan yang tidak waras itu, kan Bude bisa minta tolong kepada si Mas untuk menjadi penghulu buat pernikahan Bude, ucap Bude. Ngomong-ngomong, Bude mau nikah dengan siapa? Dan apa hubungannya dengan Nyi Roro Kidul? Tanyaku. Saya mau dilamar Nyi Roro Kidul untuk putranya yang bernama Buyung Simanjuntak. Itu sebabnya kenapa saya menanya tentang rombongan Nyi Roro Kidul kepada si Mas, ucap Bude. Oh, jadi ceritanya Nyi Roro Kidul sudah punya anak. Saya nggak pernah dengar sih. Cerita gituan Bude, ucapku. Bude menatapku dengan tatapan mata yang sinis. Pantesan anak zaman sekarang bodoh-bodoh. Bisanya cuma ngaji, sholat. Gimana mau kaya gitu? Ucap Bude dengan nada yang keras, sehingga tetangga-tetangga dekat rumah Bude pada keluar. Wah, gawat nih, aku bisa digebukin sama
warga sini nih. Kalau Bude marah-marah begini, ucapku dalam hati. Aku coba menghibur hatinya dengan memuji kelebihannya yang bisa melihat dan mengenal sosok Nyi Roro Kidul itu. Dengan begitu, Bude bisa kembali tenang. Terkadang dalam kondisi seperti ini, kita yang waras harus mengalah. Trik ini mengalah untuk aman, ucapku dalam hati. Waduh, saya benar-benar kagum dengan kemampuan Bude itu. Siapa tahu saya bisa belajar dengan Bude. Kalau boleh tahu, anaknya Nyi Roro Kidul itu ada berapa ya Bude, ucapku. Jadi kalau misalnya anaknya ada dua. Yang pertama seorang laki-laki yang bernama Buyung Simanjuntak, dan yang kedua seorang wanita yang bernama Junminten Ansarwati, ucap Bude. Aku yang mendengar sebenarnya merasa geli, ingin sekali rasanya tertawa. Ternyata menurut Bude, Nyi Roro Kidul itu ikut KB juga. Hehehe. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang keluar dari dalam rumah Bude. Si Mas ada perlu apa nyari saya? Lalu saya menyalam dia. Waduh, mohon maaf nih mengganggu Mas. Mas Anto kan? Nama saya Jaka. Saya ingin wawancara sebentar, ucapku. Mas Anto diam sejenak. Dia menoleh kamera yang ada di tanganku dan kalung yang tergantung di leherku yang tulisannya vers. Tanpa bertanya lagi, dia langsung menyuruhku masuk ke dalam rumah. Di dalam rumahnya, aku sempat tercengang melihat pajangan-pajangan yang tergantung di dinding rumahnya. Ada keris mulai dari yang kecil sampai ukuran yang lebih besar. Almarhum ayahnya seorang wartawan. Di atas pintu yang baru aku lewati ada kertas putih yang tertulis tulisan Arab, yang tulisan Arabnya terpisah-pisah, satu huruf. Melihat pajangan ini, sepertinya Mas Anto ini adalah orang yang awam, pikirku dalam hati. Tiba-tiba aku terkejut mendengar suara benda sejenis kaca yang pecah. Ntar saya tinggal sebentar dulu Mas, saya mau ke belakang dulu. Dan dia memiliki, ucap Mas Anto sambil bergegas meninggalkanku. Sepertinya Mas Anto penasaran dengan suara tadi, sehingga dia melihat ke belakang rumahnya. Dan pada saat itu juga dia beberapa menit kemudian terdengar suara susulan yang sama. Dan terdengar juga suara teriakan. Wah! Aku berlari ke sumber suara itu. Siapa tahu Mas Anto membutuhkan pertolonganku. Ternyata benar, Mas Anto tertimpa lemari yang sangat besar. Aku langsung mengangkat lemari tersebut. Tadinya aku tidak kuat. Tapi berhubung Mas Anto ikut juga mengangkat dengan kakinya, sehingga lemari-lemari itu kembali tersusun seperti semula. Semua yang ada di dalam lemari tersebut benda-benda mistis, tulang belulang, dan patung-patung yang sering dipakai para penyihir. Terima kasih nih Mas, ucap Mas Anto. Benda-benda ini emang buat apaan, ucapku, sambil menunjuk sesuatu yang dibungkus dengan kain putih. Sepertinya itu kain bekas bungkus mayat. Ini kain keramat yang diambil ibuku dari kuburan wali. Barang-barang ini sering digunakan ibuku sebagai media untuk berjumpa dengan roh-roh jahat dan roh-rohnya para wali.
Bahkan ibuku pernah berjumpa di alam goib dengan Ratu Nyi Roro Kidul. Ucap Mas Anto, sudah kuduga dari awal, Bu De gila. Dikarenakan sering melakukan ritual-ritual seperti ini, ucapku dalam hati. Sebenarnya saya tinggal di rumah ini merasa risih dengan barang-barang keramat ini. Dulu saya pernah berniat untuk membuang semua barang-barang keramat ini. Cuma dikarenakan saya takut kualat dengan roh-roh para wali itu, saya membatalkan niat saya itu, ucap Mas Anto. Singkat cerita, aku mulai wawancarain Mas Anto. Gimana Mas, bisa diceritain nggak kenapa Anda tertarik untuk ikutan menggandakan duit secara goib setelah Anda tertipu oleh Mbah Joko? Apa harapan Anda? Tanyaku. Ya, tentu saya berharap mendapat duit yang lebih banyak lagi dari Mbah Joko secara gaib. Berharap saya meskipun tidak bisa digandakan oleh Mbah Joko, tapi harapan saya itu mungkin kayaknya, apalagi Mbah Joko sudah di penjara, ucap Mas Anto. Kalau boleh tahu nih, dari mana Anda mengenal Mbah Joko? Saya mengenal dengan saya mengenal saya kenal dengan Mbah Joko sewaktu itu karena menemani tangga saya yang bernama Nini. Pada saat itu Nini lagi ada masalah dengan rumah tangganya. Konon katanya suaminya terkena pelet oleh wanita lain. Saya dan beberapa teman ikut menemani Nini ke rumahnya Mbah Joko. Setelah pulang dari rumahnya Mbah Joko, rumah tangganya, dari peristiwa itu kita mengakuin ilmunya emang benar-benar sakti. Tapi di balik cerita ini ada yang mungkin tidak bisa saya ceritakan kepada si Mas, karena cerita ini sifatnya rahasia, ucap Mas Anto. Tidak apa-apa sih kalau memang sifatnya rahasia. Cuma ini sekedar buat pemasukan saja buat si Mas Anto. Saya mencari berita bukan sekedar orang-orang yang baca koran saya. Tahu tentang kejadian tersebut, tapi saya juga berharap para pembaca saya bisa belajar dari kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Mas Anto dan Mbah Joko. Dengan begitu, mereka bisa menjauhi hal-hal yang menurut mereka membahayakan. Dan saya meliput ini tidak pernah mencantumkan nama Anda yang sebenarnya, ucapku. Kalau begitu, oke lah bro. Begini ceritanya. Saat itu aku ada di dalam kamar. Tiba-tiba Nini masuk. Lalu terjadilah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Dan mulai melakukan aksinya. Kalau yang Mas Anto lakukan itu suatu bantuan buat Nini, apakah Nini tipe yang haus atau apa ada hal-hal yang lain yang mendorong dia untuk melakukan permainan ini?
ucapku. Nenek itu bukan tipe yang haus. Dia melakukan hal itu karena ingin menyembuhkan suaminya yang terkena pelet wanita lain. Apa yang dilakukan itu adalah persyaratan dari Mbah Joko, dan saya yang mengikuti permainan almarhum ayahnya seorang wartawan. Nya Nini itu suatu bantuan saya kepada Nini agar apa yang diharapkan Nini berjalan dengan lancar. Saya juga sebenarnya bingung kenapa saya yang ditunjuk oleh Mbah Joko untuk melakukan permainan itu. Padahal saat itu ada Joni dan Aldi yang ikut menemani Nini juga ke rumah Mbah Joko, ucap Mas Anto. Tetapi kalau seandainya Mas Anto tidak menjadi korban penipuan Mbah Joko, pasti Mas Anto beranggapan kalau Mbah Joko itu sakti, ucapku. Ya, tentu, jawab Mas Anto. Pada saat itu juga Meskipun status Mbah Joko seorang duda dan status dudanya karena istrinya lebih demen dengan lelaki lain, ucapku. Mas Anto terdiam sejenak. Kayaknya dia lagi mulai berpikir. Kalau dipikir-pikir sih Mas, nggak mungkin saya percaya dengan Mbah Joko. Jangankan untuk menyatukan hubungan orang lain, sedangkan hubungannya dengan istrinya saja berantakan. Hahaha. Saya ternyata bodoh ya Mas. Kenapa saya nggak mikir kayak gitu dari awal? Haha, sambil tertawa, ucap Mas Anto sambil tertawa terbahak-bahak. Nah, sekarang Mas Anto sudah sadar. Kita sama-sama bodoh nih Mas. Cuma untuk kedepannya kita jangan bodoh lagi. Ini saya punya 2 buku, buat si Mas Anto 1 dan buat saya baca di rumah 1. Sering-sering dibaca buku ini biar ilmu Mas Anto bertambah. Dengan membaca buku Tauhid ini, Mas Anto akan tahu siapa sebenarnya roh-roh para wali itu. Dan ini buku kitab Tauhid yang sahih, ucapku. Terima kasih Mas, ucap Mas Anto sambil memperhatikan sampul buku yang ada di tangannya. Berhubung hari mulai gelap, aku langsung pamit pulang kepada Mas Anto. Seminggu kemudian, cerita yang kubuat ternyata mendapat nilai yang bagus, sehingga dengan adanya berita itu aku diterima menjadi seorang wartawan yang tetap. Gaji pertamaku lumayan besar. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya, ucap seorang yang ada dalam rumah. Aku menoleh ke dalam rumah itu. Kok beda ya pajangan rumah ini? Apa dia sudah pindah? Ucapku dalam hati. Beberapa menit kemudian, orang itu berjalan mendekati aku yang sedang berdiri di depan pintu rumah. Ini siapa ya? Ucapku dalam hati, karena dia memakai baju gamis yang rapi dan sangat harum. Mas Jaka. Masuk Mas, ucap pria itu. Wah, saya hampir tidak mengenal Mas Anto lagi nih, ucapku. Silahkan duduk Mas, ucap Mas Anto
Sudah, saya nggak lama kok, cuma mau ngasih ini saja. Saya mau langsung jalan, ucapku. Lalu mengasihkan satu karung beras dan beberapa dus mie instan ke tangan Mas Anto. Terima kasih banyak nih Mas, ucap Mas Anto. Assalamualaikum, ucap Bu D dari luar rumah sambil berjalan menuju kami yang sedang berdiri. Kelihatannya Bu D baru pulang dari pengajian rutin di masjid. Waalaikumsalam. Jadi antara orang waras dengan yang tidak